Halo, jumpa lagi dengan saya Anthony dari channel YouTube Anthony Mining. Nah, beberapa hari lalu saya di DM orang minta diajarin gimana caranya mining dan modalnya ya cuma bisa untuk satu PC. Biasanya sih saya selalu arahkan ke NiceHash, tapi NiceHash juga bukan tanpa problem. Kalau di NiceHash biasanya problemnya itu withdraw-nya. Withdraw-nya itu besar atau mesti muter-muter ke exchange luar dulu supaya bisa dapat pakai Lightning. Videonya saya sudah pernah buat, atau ya kita kumpulin agak banyak baru tarik dalam bentuk BTC. Tapi kalau dalam bentuk BTC kan ongkos kirimnya aja serasanya 100.000. Nah, kalau yang seperti itu untuk miner-miner yang pakai satu PC, ya habis dia ongkos kirim. Kali ini saya ingin bahas soal unminable. Karena saya lihat unminable, kita bisa dapatkan minimum withdrawal yang sangat kecil. Jadi kita bisa, bahkan Rp1.000 aja bisa dikirim masuk ke wallet. Dan platform satu lagi, namanya BitTime, karena withdrawal fee-nya ke rekening bank itu juga sangat kecil. Jadi kita bisa pakai PC dan kita bisa dapat bayaran lebih sering. Nah, pertama saya bahas dulu unminable. Unminable ini biasanya orang selalu bilang mining apa aja bisa. Bahkan koin-koin yang tidak bisa di mining, ya bisa di mining di sini. Ya, sebenarnya sih kalau mau bicara seperti itu, saya sih tidak setuju. Karena kalau kita bicarakan seperti itu, cara bicaranya seperti itu, orang yang tidak mengerti semakin bingung. Loh, bisa mining Bitcoin dengan handphone, bisa mining Shiba dengan GPU, bisa mining Litecoin dengan STB. Nah, itu kan kacau pemikirannya. Apa dasarnya itu berantakan. Jadi, saya mau luruskan dulu. Nah, di unminable itu ada koin yang bisa kita mining, lalu oleh unminable itu kita di-exchange-kan langsung ke pembayaran koin yang kita pilih. Jadi, Shiba, Tron, Binance itu adalah bentuk pembayarannya, bukan koin yang kita mining. Yang koin yang kita mining itu ada di sebelah kiri, yang warna hijau. Ya, Iron Fish, Pirim, Alevium, Radian, dan itu koin-koin yang memang bisa di mining. Lalu, kalau kita lihat di layar seperti ini, kurang naik sedikit. Nah, gedein lagi dikit. Sip. Nah, koin yang bisa kita mining itu ya di sini daftarnya, di kotak hitam ini. Ini adalah koin-koin yang kita bisa setting mining dengan GPU. Ya kan, kelihatan. Ini adalah algoritmanya. Ini di bawah, ini adalah koinnya. Jadi ini koinnya Kaspa, algoritmnya namanya KHV Hash. Kalau kita pencet di I, berarti kita mining Kaspa, dibayar dalam BTC yang kita pilih di atas. Seperti itu. Kalau kita punya CPU, koin yang di mining adalah Sapphire. Itu aja. Tidak ada pilihan lain. Kalau kita punya CPU, ya kita miningnya Sapphire. Tapi kita bisa minta dibayar dalam koin ini, daftarnya macam-macam. Oke, sampai di sini dulu. Saya harapkan tidak lagi bicara bahwa Cardano kita bisa mining. Terus Bome kita bisa mining. One inch, ya begitu. Kalau AIPG memang bisa. Alepium itu bisa. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas soal pembayarannya. Pembayarannya sebenarnya sih kita bebas pilih koin apa aja yang ada di sini. Kalau Anda meyakini kepingin dapat BNB, ya silakan pilih. Mau dibayar dalam Doge,
juga silakan pilih. Mau dibayar dalam Flux, Phantom, Solana. Solana ada ya? Seingat itu ada Solana, Tron, Sushi, itu bebas. Bisa pilih. Tetapi ada satu yang perlu diperhatikan, yaitu itu minimum withdraw-nya. Contoh kalau saya pilih Tron, ini minimum withdraw-nya adalah 15 TRX. Kalau kita lihat 15 TRX itu berapa rupiah? Itu 20.000 rupiah. Nah, ini yang mesti kita kejar supaya kita dapat pembayaran. Semakin besar minimum withdraw-nya, ya tentu semakin lama kita mining. Nah, di sini saya sudah catat daftar koin pembayaran yang ada di Unminable beserta minimum withdraw-nya. Lalu saya carikan harga, ya ini sudah beberapa hari yang lalu, saya tidak bisa update. Lalu saya kalikan. Nah, kalau kita pilih koin-koin yang di atas ini, dari nomor 2 sampai 27, itu kelihatan di bawah $1. Berarti, kalau di bawah $1 ya receh banget kan? Apalagi, contoh di sini LTC 0,0666 dolar. Kalau kita kali 16.000, ini cuma seribuan. Ya kan? 1.000, 1.000, 1.000, 2.000. Nah, semakin bawah semakin besar. Saya sarankan, ya kita pilih yang kecil-kecil aja. Kan lumayan. Pembayarannya setiap Rp1.000. Dan Rp1.000 itu masuk ke wallet. Tidak perlu lama-lama kita mining. Betul? Walaupun kita punya mining power kecil, Rp1.000 dapatlah. Tidak nyantol di pool. Nah, untuk tujuan walletnya, di sini saya pakai BitTime. Karena saya lihat BitTime itu withdraw-nya ke rupiah sangat kecil. Tapi sebelum itu, saya bahas sedikit soal BitTime. Nah, BitTime ini merupakan crypto exchange yang sudah resmi di Indonesia. Terdaftar dan diawasi oleh Bapeti. Oke. Dan kita bisa langsung withdraw dalam bentuk rupiah. Kalau kita scroll ke bawah, BitTime punya pasar kripto yang banyak mestinya. Di sini kalau saya klik bagian selengkapnya, kita bisa lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ada berapa halaman. Kalau saya cari ke belakang, ini sampai halaman 30. Berarti ada 200, lebih hampir 300 daftar kripto yang ada di BitTime. Terus kalau kita lihat di CoinGecko, dia juga termasuk yang terbesar di Indonesia. Selanjutnya di BitTime juga lagi ada program airdrop koinnya BitTime sendiri ya, yang bernama Palapa. Jumlahnya ada 3 juta koin. Saat ini masih belum listing, jadi kalau nanti sudah listing ya kita tidak tahu harga berapa. Kalau tinggi ya bagus. Nah, kalau saya buka di sini tentang Palapa. Nah, Palapa token ini merupakan koin dari ekosistemnya BitTime. Ini ya, saya bacakan ya. Palapa adalah token platform dari BitTime berperan untuk modul fungsional vital seluruh ekosistem BitTime. Palapa akan berperan di dalam berbagai skenario kunci di seluruh BitTime, termasuk namun tidak terbatas pada staking, tambahan reward, potongan biaya perdagangan, gratis biaya penarikan, loyalty reward, token reward, dan governance. Nah, di sini ini adalah fungsi dari Palapa Token. Tapi untuk video ini saya belum bahas soal penjelasan lengkapnya. Nanti di video yang akan datang. Nah, yang saya mau tekankan di sini, untuk penarikan IDR via bank, BitTime ini cuma mengenakan 2.500 per transaksi penarikan. Itu untuk Bank BCA, Mandiri, BRI, dan BNI. 4.500 untuk bank lain,
serta bisa langsung ke e-wallet. Penarikannya adalah 4.500. Nah, di sini ada tulisannya minimum penarikan itu 20.000. Berarti kecil banget. Makanya saya buat konten untuk penarikan untuk mining menggunakan exchange Bittime ini. Untuk bisa deposit di Bittime, kita tentu harus punya akun dulu. Daftar, pakai link saya ya, ada di sini. Saya juga taruh di deskripsi. Lalu lakukan KYC, pakai KTP. Bentar doang. Nggak, cuma beberapa menit selesai kok. Setelah itu, kita masuk ke bagian aset, lalu bagian setoran. Nah, di sini ada daftar, saya pilih LTC. Lalu, klik networknya LTC, dan kita sudah dapat alamat deposit. Kemudian, alamat ini yang kita pakai untuk mining di Unminable. Selanjutnya, kita buka Unminable, kita pilih LTC. Oke, lalu kita download aplikasi miner dari Unminable. Saya sudah download di sini dan install. Kalau kita sudah install, kita akan dapat aplikasi Unminer. Kita tinggal double klik, lalu continue. Di sini Anda bisa pakai auto detect. Nah, dia akan detect hardware kita, lalu kita bisa next. Selanjutnya, kita klik next. Di sini tokennya pilih LTC, lalu address-nya masukkan yang dari Bittime tadi, lalu referral code ya pakai punya saya supaya kita bisa dapat apa istilahnya, potongan fee dari Unminable. Lalu kita pencet start. Nah, kalau mau masukkan overclock, saya sarankan pakai gear sini. Lalu di bagian bawah, ini, masukkan overclock seperti ini. Nilai ini mestinya kita bisa dapatkan dari hashrate.no. Contoh, buka Ironfish. Nah, ini ada clocknya 11, memorinya dia pakai 2000, 1000. Nah, ini bisa ditiru, bisa juga ya kayak pakai punya saya. Yang di sini saya pakai untuk algo fishhash. Lalu saya juga mau pakai untuk CPU. Jadi kita jalankan lagi sekali. Continue. Nah, yang di sini saya pilih bagian setting page yang biru ini, lalu pilih CPU. Nah, di sini saya set high aja, tidak apa-apa. Terus save. Ini sudah pakai, kita sudah set pakai SMRig untuk RandomX. Sama pembayaran pakai LTC. Lalu kita pencet start. Nah, seperti ini. Kita sudah mining dengan GPU dan CPU. Kalau saya buka LTC, lalu klik bagian address, di sini kelihatan saya ada 2 worker dengan 2 algoritma, yaitu RandomX dan fishhash. Kalau saya buka di bagian worker, fishhash-nya kelihatan terdeteksi 17, RandomX-nya terdeteksi
6,9 kHz. Kalau saya buka di bagian payment, saya sudah terima 2 kali pembayaran dalam bentuk LTC ke BitTime. Saya buka ke BitTime, lalu bagian aset spot, kelihatan 4.000 aja dibayar. Sudah masuk ke bagian ke wallet di BitTime. Dengan begini kan kita tidak perlu pusing soal bagaimana cara withdraw dari pool. Apalagi mining hash-nya kita itu kecil, takut nggak dibayar. 4.000 aja masuk kok. Kalau saya lihat di LTC ya, saya petunjukkan di LTC, ini, nah, bagian setoran. Kalau di bawah, ini kelihatan masuk. Nah, di sini saya sudah punya LTC senilai 24.000. Nah, saya mau jual, terus transfer ke rekening bank. Jadi, kita buka dulu di bagian LTC, lalu klik di market. Habis itu kita klik jual. Nah, dari sini mestinya kita masuk ke market. Loh. Salah. Ini mestinya masuk ke market pasar. Nah, lalu kita jual 100%, jual semuanya. Oke. Sip, masukkan PIN. Lalu sudah terjual. Selanjutnya saya mau transfer ke rekening BCA. Jadi kita masuk ke ke wallet, lalu pencet IDR-nya, lalu ada penarikan. Nah, di sini kita masukkan nomor rekening. Masukkan jumlah yang mau ditarik, ada 23.000, ya tarik semua. Nah, di sini sudah berhasil menarik 23.000 dengan ongkos 2.500. Seperti itu mining dengan unminable dan dimasukkan ke exchange BitTime. Menarik? Silakan dicoba. Kita jumpa lagi di video yang lain.